Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri dari Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang menormalisasi data. Jadi untuk materi yang pertama yaitu normalisasi, di mana normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu tabel atau relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundasi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Jadi, data yang membingungkan itu bisa dihilangkan dengan melakukan normalisasi. Selanjutnya, entitas. Entitas merupakan objek dalam dunia nyata yang berupa objek fisik, di antaranya yaitu rumah, manusia, kendaraan, dan peralatan. Kemudian objek konsep, yaitu pekerjaan, perusahaan, rencana, dan kasus. Jadi, entitas ini yang akan digunakan dalam menormalisasi data. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik atau objek lainnya di mana sebuah informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Itu masuk ke dalam entitas yang memiliki sifat yang unik dan memiliki nilai atau kunci yang membedakannya nilai antar objeknya dari objek tersebut. Selanjutnya, atribut. Berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas atau relationship, atau kata lainnya keterhubungan. Dalam tabel basis data, atribut merupakan label atau header suatu field dalam basis data. Contohnya, entitas pegawai memiliki atribut map, nama, alamat, nomor HP, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke jenis atribut. Jenis-jenis atribut ada 4, yang pertama atribut key atau atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik. Contohnya nick, NIM, dan nomor peserta. Jenis yang kedua yaitu atribut simple atau atribut yang bernilai tunggal. Contohnya nama, harga, dan status. Yang ketiga atribut multivalues atau atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak, contohnya gelar dan hobi. Kemudian atribut composite atau atribut yang masih dapat diuraikan lagi, contohnya alamat dan waktu. Dan yang terakhir yaitu atribut derived atau atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lainnya, contohnya umur dan tanggal lahir. Kemudian kita masuk ke tujuan normalisasi, di mana tujuan yang pertama yaitu minimalisasi terjadinya redundasi atau pengulangan data. Tujuan yang kedua memudahkan identifikasi entitas. Jadi dengan menggunakan normalisasi kita bisa mengidentifikasi suatu entitas. Ini berdasarkan atribut yang dibentuk dari hasil normalisasi data. Kemudian mempermudah memodifikasi data. Jadi hasil normalisasi pada saat kita ingin memodifikasi suatu data maka akan lebih mudah. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya anomali atau keanehan dan penyimpangan. Selanjutnya, proses normalisasi yang pertama dapat diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Jadi nanti akan ada tingkatannya. Jadi setiap tingkat itu memiliki syarat tertentu. Lalu apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel. Yang sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi dari suatu tabel yang kita bentuk di awal itu nanti kita akan pecahkan menjadi tabel yang lebih sederhana sehingga membentuk hasil atau bentuk yang optimal. Tahapan normalisasi yang pertama yaitu tahapan normalisasi, dimulai dari tahap yang paling ringan yaitu 1NF atau biasa disebut 1 normal form hingga yang paling ketat yaitu 5NF. Kemudian urutan. Jadi tahapan normalisasi ini ada 6 urutan yaitu 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF.
Syarat tabel normal. Sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau bisa disebut lossless joint decomposition, atau setelah tabel tersebut diuraikan menjadi tabel baru, atau tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Kemudian terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation, tidak melanggar Boy's Code, normal form atau BCNF. Jika kriteria ketiga BCNF tidak dapat dipenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga, yaitu 3RD, normal form atau 3NF. Kemudian kita masuk ke tabel universal atau tabel star. Ialah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan dan yang bukan merupakan tabel yang baik. Jadi bukan merupakan tabel yang baik karena semua kolom ada di dalam tabel tersebut. Misalnya di sini ada tabel yang berisikan kolom pertama, yaitu nomor mahasiswa, kemudian ada NIM mahasiswa, ada jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen, NIM dosen, dan nilai. Jadi satu tabel ini berisi banyak kolom-kolom di mana seharusnya itu bisa dipisahkan menjadi beberapa kolom. Nah, untuk tabel yang seperti ini itu tidak bagus atau tidak baik untuk sistem basis data untuk kita terapkan ke dalam sistem basis data. Contoh tabel normal bisa kita lihat tabel yang di atas. Jadi tabelnya masih salah, maka kita ubah menjadi tabel berikut yang di bawahnya. Ini tabel kita ambil dari grup-grup yang ada dalam kolom karakteristik. Jadi kita jadikan kolom tersendiri, yaitu ada kolom ide personil, tanggal lahir, tinggi, berat, dan warna rambut. Maka akan terlihat bagus dan sesuai dengan konsep sistem basis data. Lalu functional dependency. Functional dependency atau kita singkat FD menyatakan keperhubungan antar dua buah atribut. FD menyatakan bahwa nilai suatu atribut tergantung dari atribut lain. Kemudian si A ke B. A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional A menentukan B tergantung pada A jika dan hanya jika ada dua basis data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Contohnya yaitu NIM ke mahasiswa. Kemudian penerapan fungsional dependensi. Contoh tabel nilai bisa kita lihat di sini terdiri dari mata kuliah, NRP, nama mahasiswa, dan nilai huruf. Kemudian contoh fungsional dependensi. Yang pertama, andaikan ada tabel, maka nilai terdiri dari NIM, nama, mata kuliah, semester, dan nilai. Kemudian atribut kunci yang terdiri dari NIM, nama mata kuliah, dan semester. Maka fungsional dependensi terdiri dari NIM, nama mata kuliah, dan semester. Lalu berakhir ke nilai selanjutnya, yaitu analisa terhadap FD, merupakan langkah awal penentuan atribut kunci atau biasa disebut kandidat key. Suatu tabel perlu diperhatikan bahwa atribut kunci dapat terdiri atas beberapa atribut. Lalu kita masuk ke normal pertama atau satu normal form, di mana di sini satu tabel disebut memenuhi bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari tabel tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Bentuk satu normal form tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Di sini ada aturannya, yaitu tidak adanya atribut multivalue, atribut komposit atau kombinasinya, dan setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Lalu yang kedua, second normal form atau dua normal form. Suatu relasi disebut memenuhi
bentuk normal kedua jika dan hanya jika yang pertama memenuhi satu normal form. Yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap atribut kunci. Bila terdapat ketergantungan parsial, maka eliminasi atau aturan-aturannya yang pertama sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1 atau satu normal form. Semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci, dan jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain, di mana perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Kemudian third normal form. Jika suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga, jika dan hanya jika yang pertama memenuhi normal form yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut atau tidak dapat ketergantungan transitif pada atribut bukan kunci. Aturannya sudah berada dalam bentuk normal kedua dan tidak ada ketergantungan transitif, di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu proses pembentukan tabel normal penuh atau normalisasi bertujuan untuk membuat sekecil mungkin terjadinya data rangkap, menghindari data yang tidak konstan terutama bila dilakukan penambahan dan penghapusan data. Sebagai akibat, adanya data rangkap menjamin bahwa identitas tabel secara tunggal sebagai determinan semua atribut proses. Normalisasi juga digunakan pada beberapa operasi yang berhubungan dengan data record, yaitu operasi penambahan, operasi penghapusan, operasi pengubahan, dan operasi pembacaan data. Apabila terjadi kesulitan pada saat proses data, maka tabel-tabel dipecahkan menjadi beberapa tabel yang merupakan hasil pengelompokan data berdasarkan entiti masing-masing. Syaratnya dalam melakukan normalisasi yaitu adanya field atau atribut kunci dan berdasarkan kepada ketergantungan fungsi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.